Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tata nama senyawa kimia. Kalian perhatikan materi ini, video ini dari awal sampai akhir. Karena nanti di dalam videonya terdapat latihan soal dan kalian harus mengerjakannya di buku latihan, beserta dengan cara pengerjaannya. Pengumpulan tugas itu hari ini sampai jam 2.35. Lewat dari jam 2.35, maka Ibu tidak akan menerima tugas kalian. Dan kalian dianggap tidak mengumpulkan tugas. Dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan nama-nama senyawa yang telah kita kenal secara umum. Contohnya seperti air. Air itu untuk nama kimianya adalah H2O. Garam dapur itu nama kimianya adalah NaCl. Cuka itu nama kimianya adalah CH3COOH. Dan gula nama kimianya adalah C6H12O6. Nama-nama tersebut merupakan nama dagang dari senyawa tersebut. Oleh karena begitu banyak nama senyawa, maka para ahli membuat nama senyawa secara sistematis sesuai dengan UPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Senyawa kimia terdiri dari senyawa biner dan senyawa poliatom. Senyawa biner itu senyawa yang terbentuk dari dua jenis atom, seperti H2O dan NaCl. Untuk H2O hanya ada dua atom, yaitu hidrogen dan oksigen. Untuk garam dapur atau NaCl juga ada dua, yaitu Na dan Cl. Sedangkan senyawa poliatom terbentuk dari dua atau lebih atom yang berbeda. Contoh seperti cuka. Cuka itu CH3COOH. Ada tiga jenis unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan gula itu C6H12O6. Itu pun terdiri dari tiga unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Berikut adalah contoh dari nama senyawa, rumus kimianya, dan jumlah partikel unsur penyusun dan komposisinya. Ibu ambil contoh seperti etanol atau alkohol. Rumus kimianya adalah C2H5OH, berarti ada 9 unsur yang terdiri dari 2 partikel unsur karbon, 6 partikel unsur hidrogen, dan 1 partikel unsur O atau oksigen. Dan contohnya lagi, misalkan amoniak, Ibu ambil contoh, yaitu NH3, berarti ada 4 unsur yang terdiri dari 1 partikel unsur nitrogen atau N dan 3 partikel unsur hidrogen atau H. Dan selebihnya kalian bisa lihat di tabel dan kalian perhatikan baik-baik perbedaan setiap dari nama senyawa dan rumus kimianya. Oke, kita masuk ke tata nama oksida asam dan oksida basa. Untuk oksida asam itu adalah oksida non-logam pada umumnya memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu macam. Untuk pemberian namanya didasarkan pada sistem awalan atau nama latin. Jumlah atom pada oksida atom disebutkan dengan nama latin sebagai berikut. 1 itu nama latinnya mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 itu okta, 9 itu nona, dan 10 itu deka. Contoh dari unsur B, oksidanya B2O3, maka nama oksidanya menjadi diboron. Kenapa diboron? Karena unsur B itu ada dua, jadi diboron. Trioksida, kenapa tri? Karena oksigennya ada 3, maka menjadi diboron trioksida. Atau bisa diganti menjadi boron 3 oksida. Kenapa ada huruf Romawi 3? Karena boron memiliki bilangan oksidasi plus 3. Nah, untuk contohnya lagi, misalkan ada Si atau SiO2 menjadi silikon. Kenapa tidak dibuat monosilikon? Karena kalau untuk senyawa silikon itu untuk satu tidak perlu ditulis. Jadi menjadi silikon dioksida. Kenapa oksidanya di? Karena oksigennya jumlahnya ada 2. Kalian perhatikan lagi setiap unsurnya yang ada di tabel. Oke, ini contoh yang lainnya. Kita ambil contohnya dari klor atau Cl. Cl2O3, karena Cl-nya ada 2 menjadi diklor, karena oksigen ada 3 menjadi trioksida. Atau kita buat menjadi klor 3 oksida.
Kita masuk ke oksida basa. Oksida basa adalah oksida logam, yaitu hasil reaksi logam dengan oksigen. Apabila logamnya mempunyai bilangan oksidasi satu macam, maka penamaannya yaitu dengan menyebutkan nama logamnya, kemudian kalian tambahkan kata oksida. Contoh, untuk Na atau natrium, rumus senyawanya adalah Na2O, maka nama senyawanya kita buat natrium oksida. Jadi, kita buat nama senyawanya dulu, baru ditambahkan dengan oksida. Contoh lagi dari Mg. Mg itu kan namanya magnesium. Ketika rumus senyawanya MgO, maka nama senyawanya menjadi magnesium oksida. Nah, untuk Al itu mempunyai bilangan oksidasi plus 3. Maka kita buat Al2O3 itu untuk rumus senyawanya, maka nama senyawa kimianya menjadi aluminium oksida. Apabila logamnya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu macam, maka penamaannya dapat memakai nama sistematis atau cara lama. Contoh, untuk Fe. Fe itu mempunyai bilangan oksidasi 2, yaitu plus 2 dan plus 3. Sehingga untuk rumus senyawanya menjadi FeO dan Fe2O3. Nah, nama senyawa untuk FeO menjadi besi 2 oksida. 2 ini Romawinya menyatakan bilangan oksidasi Fe itu plus 2. Dan untuk besi 3 oksida, 3-nya itu menyatakan bahwa bilangan oksidasi Fe itu adalah plus 3. Sama seperti Hg atau raksa, bilangan oksidasinya plus 1 dan plus 2. Maka namanya menjadi raksa 1 oksida untuk yang biloksnya 1 dan raksa 2 oksida untuk yang biloksnya plus 2. Untuk Cu dan Sn, kalian perhatikan dan kalian amati perbedaan masing-masing setiap unsurnya. Nah, ini untuk yang cara lama. Nama logam, bilangan oksidasi yang rendah diberikan akhiran O. Tapi untuk yang bilangan oksidasi tinggi, maka diberikan akhiran I. Contoh untuk Fe, bilangan oksidasinya 2 dan plus 3. Maka 2 dan 3 yang lebih rendah adalah 2. Maka kita tambahkan akhirannya itu O menjadi ferrooksida. Dan plus 3, karena bilangan oksidasi lebih tinggi, maka nama akhirannya itu I menjadi ferrioksida. Sama seperti krom, Cr, itu mempunyai plus 2 dan plus 3 bilangan oksidasinya. Maka untuk yang plus 2 akhirannya O menjadi kromooksida. Untuk yang plus 3 itu akhirannya I karena oksidasinya lebih tinggi. Maka namanya kromioksida. Tata nama senyawa ion. Nama senyawa ion merupakan gabungan dari nama ion positif yang disebut terlebih dahulu dan ion negatif. Nama ion positif umumnya terbentuk dari logam yang melepaskan elektronnya. Misalkan Na plus itu plus 1, Fe plus 2, Fe plus 3. Nah, contoh untuk ion positif. Misal ibu ambil Sr plus, maka nama ionnya menjadi ion strontium. Atau Ag plus, nama ionnya menjadi ion perak. Atau di sini Cr3 plus, nama ionnya menjadi ion kromium 3. 3 Romawi menyatakan muatannya yaitu plus 3. Kalau dia plus 1, maka tidak perlu ditulis. Nah, untuk ion negatif, umumnya ion poliatomik mengandung oksigen, diberikan akhiran at itu untuk yang jumlahnya lebih besar, dan it untuk yang jumlahnya lebih kecil oksigennya. Nah, kalau untuk monoatomik, akhirannya ditambahkan ida. Contoh, di sini ada F-, maka kita namakan ion fluorida. Sedangkan untuk Cl, yang namanya klor, maka nama ionnya menjadi ion klorida. Nah, kalau untuk ClO2 dan ClO3, 2 itu kan lebih rendah dibandingkan 3, maka 2 menjadi ion klorat, 3 menjadi ion perklorat. Nah, contoh lagi, untuk CrO4 dan Cr2O7. Ini namanya menjadi ion kromat dan ion dikromat. Untuk PO3 dan PO4, lihat untuk PO3 biloksnya 3, jumlah oksigennya 3, kalau untuk PO4 jumlah oksigennya 4. Maka yang lebih rendah akhirannya itu it menjadi ion fosfit.
Untuk 4 karena dia lebih tinggi, maka namanya menjadi ion fosfat. Selebihnya kalian perhatikan lagi tabelnya dan kalian amati perbedaan masing-masing unsur dan rumusnya. Sekarang kita masuk ke mencari massa relatif suatu senyawa. Massa satu mol zat dinamakan massa molar yang memiliki besar massa molar zat sama dengan massa atom relatifnya, atau massa molekul relatif zat yang dinyatakan dalam satuan gram per mol. Massa suatu zat merupakan perkalian dari massa molar dengan mol zat tersebut yang disimbolkan dengan N. Nah, bagaimana hubungan jumlah mol suatu zat yang simbolnya N dengan massanya yang simbolnya G? Kita lihat rumusnya. G sama dengan N dikali AR. Kalau dia kasih tahu AR, berarti hanya satu unsur. Contoh kayak C itu 12, H itu 1, O itu 16. Atau pakai rumus G sama dengan N kali MR. MR itu berarti terdiri dari dua unsur. Contoh kayak seperti NaOH. Berarti massa relatifnya menjadi 40. Nah, keterangannya G itu untuk massa, N itu untuk jumlah mol, AR itu atom relatif, MR itu molekul relatif. Sebuah senyawa yang diketahui jumlah mol dapat secara mudah kita ketahui massanya. Atau sebaliknya, sebuah senyawa yang diketahui massa, kita pun bisa mengetahui jumlah molnya berapa. Berikut adalah contoh soal dari penggunaan rumus konsep mol yang menyatakan hubungan jumlah mol dan massa. Nah, massa untuk 0,1 mol urea atau CONH2 dua kali adalah diberitahu ARH-nya itu 1, C itu 12, N itu 14, O itu 16. Nah, pertama kita cari dulu massa relatif dari molekul senyawanya. Berarti ARC ditambah ARO ditambah 2 ARN. Kenapa 2? Karena 1 dikali 2 ditambah 4 ARH. Kenapa 4? Karena unsur H-nya ada 2 dikali 2 yang di luar tanda kurung. Sama dengan 12 ditambah 16 ditambah 2 kali 14 ini punya nitrogen dan ditambah 4 kali 1 punya hidrogen. Maka massa relatif senyawa molekul urea sama dengan 60. Ketika kita sudah dapat massa relatifnya, kita masukkan ke rumus tadi. Menjadi gram urea sama dengan jumlah mol dikali massa relatif. Jumlah mol di soal itu 0,1. Berarti 0,1 dikali 60. 60 itu massa relatifnya, sama dengan 6 gram. Sekarang kalian kerjakan latihan soal di buku latihan beserta dengan caranya. Hitunglah massa relatif dari zat-zat berikut. Yang pertama P4, yang kedua Fe2SO4 3 kali, yang ketiga Ca3PO4 2 kali. Cara pengerjaannya sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Kita masuk ke konsep mol atau molaritas. Banyaknya zat yang terdapat dalam suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam molaritas atau M besar. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. Nah, hubungan antara molaritas dan jumlah mol dinyatakan dalam perbandingan antara molaritas dibanding volume dalam liter per 1000, atau juga dinyatakan secara matematis melalui hubungan antara jumlah mol dan molaritasnya. Seperti persamaan berikut. M atau molaritas sama dengan massa dibagi AR atau MR dikali 1000 per volume. M itu molaritas, G itu untuk massa, AR itu untuk massa atom, berarti massa satu atom. Kalau MR berarti molekul relatif atau lebih dari satu unsur. Sedangkan V itu untuk volume dalam satuan mililiter. Nah, ini untuk contoh soal dari penjelasan sebelumnya. Molaritas 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air. Nah, ARNA sama dengan 23, O sama dengan 16, H sama dengan 1. Pertama, kita cari dulu MR-nya berapa. Berarti kita buat ARNA ditambah ARO ditambah ARH. Kenapa tidak ada yang dikali?
karena massa setiap unsur atau jumlah setiap unsurnya 1. Nah, berarti kita jumlahkan semuanya, maka mRNaOH sama dengan 40. Sudah dapat massa relatifnya, maka kita cari molaritasnya. Berarti kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan massa per mR dikali ke 1000 per volume. Ingat, volumenya harus dalam satuan mililiter. Sedangkan di soal itu masih liter, maka kita ubah ke mili, maka kita kali dengan 1000. Nah, untuk molaritasnya sama dengan 4 dibagi 40 dikali 1000 per 2000. Maka molaritas NaOH itu menjadi 0,05 mol per liter. Latihan soal. Ada 2 latihan soal. Soal yang pertama, kalian mencari mol. Untuk soal pertama ini sama seperti contoh soal yang baru Ibu jelasin tadi. Nah, untuk soal yang kedua ini mencari massa. Massa ini berarti kalian pakai cara pengerjaannya di contoh soal pertama, yang mencari massa relatif. Kalian kerjakan di buku latihan beserta dengan cara pengerjaannya. Ibu tunggu hari ini pengumpulan latihan kalian sampai jam 2.35. Oke, materi kita kelas 10 sudah selesai. Untuk ujian semester nanti, soal yang keluar sampai di materi ini. Jadi, kalian harus paham baik-baik, terutama bagaimana cara menghitung massa relatif, bagaimana cara menghitung konsentrasi atau molaritas, bagaimana cara menghitung massanya. Karena itu nanti akan Ibu keluarkan di soal ujian. Selamat mengerjakan.